Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga bersemangat pagi ini. Ya Pak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pagi ini, silakan Afdal memimpin doa. Lebih baiknya kita baca doa mulai pelajaran dalam arti mulai. Dalam arti selesai. Amin. Semoga dengan bacaan doa tersebut pembelajaran pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum memulai pelajaran, silakan saudara-saudara Ananda Afdal membaca Al-Quran terlebih dahulu. Yang lain nyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubin liyaghfira Allahu ma taqaddama min dzalika wa ma tadrawaitim ni'matun alaika wa yudi ala sidara mustaqim wa bansurallahu azirin huwallazi andalahu kitnata fi qulubil mu'minina lizasu imanan imanin walillahi sunuzu mawati walsi wa qana Allahu ala alimal hakimin. Sadaqallahul azim. Baiklah, setelah membaca Al-Quran tadi, marilah kita absen sejenak dulu untuk mengecek kehadiran kita semuanya. Pertama, Aidil Mubarak. Pak. Afdal, Hadir. Pak. Irfan Jani. Hadir Pak. Baiklah, materi pagi ini yang akan kita bahas tentunya tentang memahami keautentikan Al-Quran dan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran tersebut. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan Anda semuanya membaca buku yang telah Anda siapkan di rumah. Ya Pak. Saya kasih waktu 15 menit untuk memahami bacaan tersebut. Lah Pak. Udah Pak. Waktu masih panjang, silakan pahami dulu Anda, jangan terburu-buru.
dirasa cukup, silakan buku-bukunya Bapak akan menjelaskan tentang materi pagi ini. Silakan anda semuanya mencoba sembari mencatat poin-poin yang Bapak sebutkan. Memahami keautentikan Al-Quran. Pertama, Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat ini hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk umatnya menghadapi, menolak atau mengakui kerasulan mereka. Secara umum, mukjizat para nabi dan rasul itu diberikan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai yang tinggi dan diakui sebagai suatu keunggulan oleh masing-masing umatnya pada masa itu. Misalnya seperti Nabi Musa adalah zaman keunggulan tukang-tukang sihir, maka mukjizat ulamanya adalah untuk mengalahkan si tukang-tukang sihir tersebut. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal-hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Selanjutnya, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, dapat membuktikan dan membandingkan dari mukjizat tersebut. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam mukjizat. Yang pertama yaitu mukjizat hassi, yaitu mukjizat yang dapat dilihat di mata, didengar oleh telinga, dan dicium oleh hidung. Yang kedua yaitu mukjizat maknawiyah, ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, berbeda dengan mukjizat sebelumnya. Selanjutnya, pengertian ijazul Quran. Jika mukjizat diletakkan dalam kitab suci Al-Quran, ia bisa memiliki dua konotasi. Pertama, lemahnya manusia untuk merumuskan suatu ungkapan atau kalimat yang dapat membandingi ayat-ayat Al-Quran, baik secara individual maupun secara kolektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ijazul Quran adalah menetapkan kelemahan manusia dan jin baik secara individual maupun kolektif untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Selanjutnya itu aspek-aspek kemajuan, aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Ijaz Al-Quran sesungguhnya terdapat dalam dirinya sendiri. Tegasnya, kemujizatan Al-Quran ada dalam kandungan Al-Quran tersebut. Secara garis besar ada dua aspek kemujizatan Al-Quran, yaitu gaya bahasa. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas. Baik, selanjutnya itu terletak pada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan berita-berita yang bersifat gaib. Yang kedua, yakni kemujizatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Quran memberikan aturan hukum atau undang-undang yang bersifat universal atau mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Baik, kita masuk pada poin intinya. Selanjutnya kita masuk kepada poin inti pada pelajaran pagi ini, yaitu tentang keautentikan Al-Quran. Allah menegaskan akan senantiasa menjaga, memelihara kesucian dan kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Sejak diturunkan hingga akhir zaman, kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Hal ini disebabkan karena kemujizatan Al-Quran yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, baik dari aspek bahasa dan usulnya maupun dari aspek isi
isi kandungan yang memang terbukti tak satupun manusia yang dapat meniru atau mendatangkan semisalnya. Sejak diturunkan Al-Quran hingga akhir zaman kelak, kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Selanjutnya itu tantangan Al-Quran yang diberikan secara bertahap, yakni yang pertama, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Yang kedua, Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surah semisalnya. Yang terakhir, Al-Quran mendatangkan siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 1 surah saja semisal Al-Quran. Dari ketiga tantangan tersebut terbukti bahwa ternyata tidak ada yang dapat mendatangkan atau membuat yang serupa dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itulah materi kita pada pagi ini. Apakah Anda semuanya mengerti tentang pokok bahasan pada pagi ini? Berarti Pak. Baiklah, kalau seandainya mengerti, silakan Abdal maju ke depan memberikan kesimpulan dari bahasan pagi ini. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca rangkuman dari saya. 1. Mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya, berupa sesuatu yang biasa yang berfungsi sebagai bukti kebenaran risalahnya, bahwa mereka adalah benar-benar utusannya, bertujuan untuk melemahkan dan mengalahkan musuh yang menentangkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. 2. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Subhanahu wa taala menjadi bukti ke Rasulullah. Beliau terbukti tidak ada seorang pun yang dapat membuat semisalnya. Nomor 3. Aspek pemujizatan Al-Quran terletak pada 2 hal pokok, yaitu pertama, aspek gaya bahasa dan uslubnya yang sangat indah dan menakjubkan, sangat berbeda dengan gaya bahasa dan uslub bahasa Arab. Dan keduanya, aspek isi kandungannya yang tidak mungkin dibuat oleh manusia, dan antaranya berita tentang hal-hal gaib, baik berkenaan dengan peristiwa yang telah lampau maupun yang akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ijazatul ilmi, yaitu kemujizatan Al-Quran berkenaan dengan isyarat ilmu pengetahuan yang ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Dan penetapan hukum yang berlaku universal bukan saja untuk umat Islam, tetapi juga seluruh umat manusia. Kemurnian dan keautentikan Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terjaga sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup hingga hari kiamat kelak. Baiklah, Pak rasa cukup untuk hari ini. Untuk tugas rumah silakan dicatat Anda semuanya. Sebutkan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Sebutkan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.